Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan senayan, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah. Salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Marzuki Mustamar berkolaborasi dengan Gus Islah Bahrawi terkait dengan kajian fikih tauhid keindonesiaan luar biasa. Dua macam podium ya, Madura, Malang. Ternyata bisa menggemparkan dunia persilatan di Jawa Timur. Masing-masing punya karakter, punya skill, ya, keilmuan yang berbeda, tapi dirangkum menjadi satu untuk mencerdaskan bangsa, menjadikan umat terkait dengan polemik nasab saat ini dan bagaimana mereka mencintai bangsa ini tidak harus tergantung kepada orang lain, kepada orang asing yang notabene para kiai-kiai Nusantara sudah mumpuni untuk meramu, merakit ya, sebuah kehidupan bermasyarakat, bersosial, agama yang begitu apik, sehingga perlunya kita tetap senantiasa mendekat kepada orang-orang soleh, ulama-ulama Nusantara yang dicetak lewat pondok-pondok pesantren dan akademis-akademis yang ada di pesantren. Tidak berpanjang lebar, kita simak kolaborasi apik antara Kiai Haji Marzuki Mustamar dan Gus Islah Bahrawi lewat video berikut ini. Sekali lagi lah mohon maaf ingkang dikatakan mat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para masyayikh, para alim, para kiai, para punyai, para sepuh, langkung-langkung wonten Ki Afif, ugi sedaya dzurriyyah saking dukun Bayi Maksum, mugi-mugi sehat sedaya, matur suwun rawuhipun, mugi-mugi mambal ulum tansah barokah wasilah kerawuan para masyayikh saking ihya dukun. Amin Allahumma amin. Pak Le amin ingkang kula mulyakaken Pak Le Khozin, Pak Le Soleh, ugi Pak Le Munawir, sedaya dzurriyyah saking Mbah Atkon, pengasuh, pengampu pondok yayasan sekolah Mambaul Ulum Mayong, muga-muga sedaya dipun paringi sehat, panjang umur, kiat, sukses mengemban tugasipun kanthi sae. Amin Allahumma amin. Akhi fil jihad, akhi fil ilm, akhi fil harakah, Gus Islah Al-Maduri katanya. Tapi kalau saya menyebutnya bukan Maduri, serba jada aja. Kan sudah jadi satu, ada jembatan, berarti sudah jadi Surabaya Utara beserta punyai matur sekangkong maki rabune ki mandar muga barokah kabih, sehat kabih. Amin Allahumma amin. Opo kuwi? Gus Sahrul pundi wae. Sedaya pengurus NU cabang Lamongan, MWC yang rawuh, baik mungkin Kali Tengah, Karangbinangun, dekat dan lain-lain. Pak Agus, sedaya mawon ingkang rawuh, muga-muga NU Lamongan tetap sehat, tetap berjalan, tetap kuat, mampu menghadapi tantangan di Lamongan. Ampun ngantos kalah dengan yang lain. Amin Allahumma amin. Para kiai, para undangan sedaya, wonten pejabat ugi aparat ingkang sami rawuh, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, muga-muga Indonesia aman, Jawa Timur aman, Lamongan aman, Karangbinangun aman, sedaya muga-muga aman. Monggo dipun Fatihai yang rakyat meskipun mungkin agak sulit hidupnya, muga-muga diparingi sabar, diparingi ikhlas, diparingi sehat, diparingi kemampuan kekuatan menghadapi tantanganipun.
sing keamanatan jabat teng pemerintah, muga-muga diparingi ilham hidayah taufik saking Allah Subhanahu wa taala memimpin ambil keputusan yang tidak memberatkan rakyatipun. Sedaya muga-muga bijak, rakyat bisa terima, ridho, ikhlas, pejabatipun mugi-mugi saged mangertos keadaan. Kita Fatihai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keluarga besar Mambaul Ulum, kepala sekolah, yayasan, para guru, para ustadz, karyawan, wali santri, wali murid, siswa, alumni, masyarakat Mayong, dan khususnya panitia, bagian keamanan, banser, ada LS, bagian dokumentasi, napa niki jenenge mriki ini? Sing tukang moto-motoin napa mriki iki? Bagian son, niki sone termasuk horek napa mboten niki? Lek horek hati-hati lho hukumnya. Bagian konsumsi sedaya mawon, baik konsumsi yang di sini atau di timur, muga-muga sedaya angsal barokahipun haul punika. Amin Allahumma amin. Hadirin sepindah datang sedaya kala wau mewakili keluarga besar Mambaul Ulum ugi panitia Bani Atqon ngaturaken sugeng rawuh dateng panjenengan sedaya. Kanthi ndonga muga-muga rawuh panjenengan dadi ibadah makbulah. Amin Allahumma amin. Nomor kalih matur suwun atas rawuh panjenengan bantu sedayanipun utaminipun ceritanku nika Gus Islah matur selangkong atas kehadiran panjenengan semua bantuan kami sampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Mandar muga sogih kabeh. O bengabenya, o moralan jeng kabeh. Umure dawa, duwike akeh, sehat. Amin Allahumma. Mesakaken enten Madura setunggal lek mboten campuri Madura. Terasing mesakaken ya. Nomor 3, barangkali kami dari keluarga besar Mambaul Ulum, juga dari panitia dari Bani Atqon, dalam hal ngaturi panjenengan baik itu lungguh, daharan, unjuan, berkat atau apapun menata majelis kirang pas, son kirang pas, mawan tuantu nyun ngapura ingkang agung. Kok Jawa. Saterusé para rawuh dalam matur sekedhik, haul niki penting. Sepindah damel nyambung sanad ilmu, damel nyambung rabithah ruhiyah qalbiyah antara kita sedaya murid, alumni, menantu, anak putu kalian ingkang sahibul haul. Ingkang kita hauli nggih menika Mbah Atqon. Perlu para rawuh tetap ngopeni ketersambungan sanad niki. Supaya setiap hari kita berakidah, bersyariah, bermuamalah, bertaklim, berilmu, beramal, mboten pedhot sanatipun. Kalau enggak pedhot sanatipun ibarat lampu. Lampu senajan 10 watt, pokok kabelnya enggak putus menyala. Nggih napa nggih? Mau 1000 watt, 2000 watt lampu merkuri, kalau kabelnya putus nggih tak odi, nggak bisa hidup. Maka menjaga supaya kabel tetap sambung itu sangat penting. Antara lain derek-derek ngrawuhi haul ngeten iki. Saged dipahami nggih? Lah nyambung Mbah Atqon niku luar biasa. Mayong gadah Mbah Atqon. Mayong kalih pangeran diparingi Mbah Atqon. Niki luar biasa. Gara-gara ada Mbah Atqon di sini, kita yang nggak pernah ketemu Mbah Hashim muassis NU, bersambung ilmu, akidah, amal, wirid, bersambung ke Mbah Hashim As'ari. Wong Mbah Atqon niku alumni tebu ireng.
Bukan hanya itu, kali Mbah Hasyim Mbah Atkon niki ditugaskan paring ajer Gus. Ndak Syekhona Pak tahun kasar. Mbah Atkon niku diberi tugas ngajar teng pondok Syekhona 4 tahun. Otomatis Mbah Atkon juga sambung ilmu, sambung wirid ngantos Syekhona Khalil Bangkalan. Mangke di atas Mbah Hasyim ada Syekh Mahfud At-Tarmasi, di atas Syekhona ada Syekh Nawawi Al-Bantani, di atas beliau ada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid loh ya, duduk yang lain ya. Sayyid nyapung nih. Sayyid napa nyerempet. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di atas Sayyid Ahmad Zaini Dahlan wonten Syekh Abi Bakar Sato At-Timyati, pengarang kitab I'anatut Talibin. Nah, di atas beliau sambung-sambung ngantos Imam Syafi'i. Di atas Imam Syafi'i ada Imam Malik bin Anas, atasnya ada Imam Nafi', atasnya ada Abdullah bin Umar, atasnya lagi Kanjeng Nabi. Ojo putus dengan Mbah Atkon, ojo putus dengan Mbah Maksum. Lewat jasa beliau penyambung kabel, kita yang rapat duwe ilmu ibarat lampu mekur sakwat niki. Alhamdulillah sakwat tapi murup, sakwat tapi menyala krono sambung mayong ngoten lho. Halo, sambung ihya, kan gitu? Nah, barokah sambung mayong, sambung ihya, sambung Mbah Hasyim As'ari, ngantos sambung Mbah Dilan barang. Halo, sambung Syekhona, ngantos wau kula critakne sambung Kanjeng Nabi. Perlu tetap memastikan sambung sanad untuk memastikan apa yang kita yakini, akidah yang kita pegangi, ilmu yang kita amalkan setiap hari itu benar-benar ilmu yang terwarisi dari Kanjeng Nabi. Kalau yang kita amalkan ilmu yang terwarisi dari Nabi, berarti yang kita amalkan sehari-hari memang ajarannya Kanjeng Nabi, bukan ajarannya Nyon Sewu Stephen Hawking, bukan ajarannya Snoop Hurgronya, bukan ajarannya Van der Plas, bukan ajarannya James Wagar dan yang lain-lain, tapi benar-benar ajarannya Kanjeng Nabi. Nah, mereka yang mengamalkan ajaran Nabi itulah yang ada jaminan diterima. Mun amal, halo, lek beramal ternyata bukan ajarannya Kanjeng Nabi, tak terima. Enggak diteri. Nabi dawuh hadis sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amal ibadah tidak ada dasar dari perintah kami, maka amal orang itu ditolak. Ayo tetap nderek ke salaf yang bersanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham napa mboten? Niki perlu nih haul satu, tetap menyambung sanad. Nomor kali para rawuh, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Sira kabeh kudu weruh sapa nasabmu, jenengan iki keturunane sapa, saking Mbah Tekan pernah nopo, pernah mindowan Kiai kula kalih garwane Marzuki, pernah neluwan kula kalih Bunyai Marzuki. Kedah sumerep para rawuh dawuh Nabi lho niku, ta'allamu min ansabikum, belajar ngerti nasabmu, mata silu nabi arhamakum, supaya dalam hal bersilaturahim unggah-ungguh karo dulur mboten salah. Lek mboten enten reoni, mboten enten haul,
jangan-jangan kalih minduane mboten ngertos. Lah nggih ta? Kuwi mestine nyuwun sewu bulik mok celuk dik ya konyol. Mriki niki kalih dulur-dulur kelayan, Mbah Huda mantren. Mriko niku tasik nem-nem, lah tibake mbah ya kami. Anak-anak kami harus ngaturi mbah. Umure tua putra kula tapi ngaturi mriko mbah. Lah iki lek enggak ngerti nasab karo anakku temu ning dalan celuk, "Dek," ngene kan dadi perkara niku. Nah, hal niki penting ben tetep ngerti dulur. Nggih napa nggih? Ben tetep ngertos nasab ben boten keliru unggah-ungguhipun. Mila lek enten sing dawuh ra perlu ngaji nasab, ra penting. Kula nggih matur penting. Wong Nabi merintah kok ora penting kepriben iki. Kepriye ngoten. Paham napa mboten? Jaga persatuan saja, nggak usah ikut-ikutan mengkaji nasab. Persatuan penting, tapi kami nggak mau kedok menjaga persatuan, tapi bareng wis bersatu tenang ngrogoti aset NKRI, makam pek kuno, sejarah nasional pek kuno, kamus sejarah nasional Mbah Hasim hilang. Bersatu tapi bareng wis adem ayem alon-alon ngentit, ya kami nggak mau. Halo, bagaimanapun pemalsuan makam niki min akbaril mungkarot. Bagaimanapun pemalsuan kitab nasab itu min akbaril mungkarot. Bagaimanapun memalsukan sanad thariqah itu juga min akbaril mungkarot. Bagaimanapun memalsukan sejarah berdirinya NU itu juga min akbaril mungkarot. Kalau kami harus taghyirul mungkar, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Jangan tuduh kami memecah belah gitu loh. Halo. Karena memang itu perintah qulil haqqa walau kana murun, itu juga perintah. Ojo malah diarani memecah belah. Kenapa mereka yang mengkafirkan Pancasila kok tidak itu yang dikatakan memecah belah? Halo, kenapa kok bukan mereka yang menganggap istana negara istana iblis? Gus Dur buta mata buta hati, Kiai Ma'ruf Amin Kiai anjing Kiai babi, kok ora sing ngono kuwi lho sing diarani, kok ora sing ngono kuwi lho sing diarani memecah belah. Terus mikirmu sampeyan iki ngerti Madura tenan ta? Tak jak Madura tenan lho. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada yang mari asah golok, mari asah pedang perang, kok gak ngono kuwi lho sing diarani memecah belah. Dulu ada golongan berasal dari Bani Yaman ngebom gereja, Salim Tamimi dan yang lain-lain. Husain ngebom Borobudur, kok enggak ngono iku sing diarani memecah belah. Mbah Hasim dikatakan bodoh, nol, dan itu menyakiti perasaan kami. Kok enggak ngono iku sing diarani memecah belah. Islam Nusantara niku isine madhab Syafi'i. Islam di Nusantara isine Asy'ariyah Maturidiyah. Islam di Nusantara isi thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Sadiliyah, belakangan tambah Tijaniyah barang. Halo, tasawufnya Imam Ghazali kok lalu yang Islam Nusantara kayak ngeten iki diarani sesat,
diarani kafir. Kok enggak golongan ngene iki lho sing diarani memecah belah. Aneh napa aneh? Aneh napa aneh? Aneh. Lah perlu haul niki supaya nasab niku tetap asli, enggak dipalsukan, enggak ditambah-tambah, enggak diku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekitar seminggu yang lalu teng grup Mambak niki beredar ser-seran dawuh dari ulama besar Mekah meriko yang isinya menerima nasab kaum Ba'alwi dan menganggap bahas nasab, mempermasalahkan nasab itu menimbulkan perpecahan, harus dicegah. Wonten dawuh ngoten niku para rawuh. Terus kanca-kanca bingung, nah itu ulama besar harus kita ikuti. Ngeten para rawuh, sehebat apapun ulama, lek kuwi ulama luar negeri, bukan ulama dalam negeri. Dawuh hanya berdasar laporan, dawuh hanya berdasar pembisik, dia dawuh berdasar sing sowan sapa, dilapuri kaya apa, lalu berfatwa berdasar laporan. Halo, yang itu belum tentu faktual, yang itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Nggih napa nggih? Misale nyuwun sewu, enten syekh besar teko Timur Tengah, rawuh teng mriki, dawuh kono kulon, kono etan, kono lor, kono kidul. Ulama besar dawuh ngono, ngalime ngalim, hebate hebat, tapi permasalahannya bukan orang sini, nggak tahu kondisi yang sebenarnya. Lalu ono mung ketua ranting NU Ustadz cilik, ngilmune kalah adoh, coba ya kalah adoh, tapi asli wong kene roh tenan, mboten seh mriko kidul, mriko lor, kono kulon, kono etan. Saman sing akan saman pegangi ulama cilik tapi ngerti situasi, atau ulama gede tapi nggak ngerti situasi. Megangi kaul pendapat itu nggak harus ndelok gedene coba, didelok dawuh di bidang apa. Ulama besar dawuh di bidang tafsir, kita pegangi. Ulama besar dawuh di bidang usul fikih, kita pegangi. Ulama besar dawuh di bidang usul fikih hadis, kita pegangi. Tapi ulama besar luar negeri dawuh tentang carane gawe pentol sing enak, ya kula luwih percaya nang ngene bakul pentol. Halo, paham ngeten jenengan? Jangan kebiah-uyah. Tupai ulama gede semuanya harus dipegang. Deloken dia dawuh di bidangnya apa bukan. Contoh malih, enten kiai gede nganggep jajan iki haram berdasar buku yang dia baca mengandung glukotin misalnya, mengandung ada tripsin babi, tripsin misalipun. Terus teng mriki enten mung guru SMP ra iso maca kitab tapi ahli kimia. Jajan iki dibetul teng laboratorium, di blender, diberi cairan kimia untuk memisahkan unsurnya. Ternyata yang ada sedikit ada H2O, unsur air, sedikit ada glukosa, gula, dan nggak ada unsur tripsin, nggak ada unsur babi. Lalu guru SMP dawuh, setelah kami cek di laboratorium, saya katakan ini nggak ada unsur babi, halal. Tapi ono ulama bercoba nggak ngecek di laboratorium, haram. Mana yang dipegangi? Ojo sembarang-barang delok gedene, coba delok dia dawuh di bidang dia yang dia membidangi napa mboten, dia ahli napa mboten, dong napa mboten. Ulama gede sing niki guru nahwu sorof, mucal tengene kerapyak, mucal tengene sarang langitan,
Mong ustad dudu ulama gede, tapi soal nawu sorop apal kecepal. Halo, 30 tahun ngulang nawu sorop. Lek mek kur maknane baelas dilbastain wa ati awil asri wa mislama wa min wa an bi artiqi ala lil istiqla wa makna fi wer. Tapi mek kur ustad dudu ulama besar. Seniki ulama besar ahli hadis, bukan ahli nahu sorof. Ketika orang itu beda pendapat tentang nahu sorof, mana yang dipegang? Lah ngoten apa ora rawuh? Paham napa mboten iki? Kudu dibuka ngeten iki. Sebab mriku niku modele enggak nyari kebenaran, tapi nyari pembenaran. Kebenaran itu dicek kenyataannya. Niku nyari kebenaran. Nyari pembenaran sowan kiai top kon dawuh settingan sampun disetting ken dawuh ngeten iki niku mung golek bolo golek pendukung, cari pembenaran bukan cari kebenaran. Lah kita ayo haul ngedin diopeni supaya besok 30 tahun kas lek enek wong ngaku-ngaku buyute Mbah Atkon tiba renek teng caketan duduk ngono lho kowe nasab palsu. Semua Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya selalu menolak untuk dipanggil Gus. Bukan juga, saya sering dipanggil Cak Islah Kiai. Karena saya bukan anaknya Kiai. Yang Kiai itu kakek saya. Kakek saya itu namanya Kiai Haji Zayyadi. Beliau ini berdiri. Tak ketela. Waduh. Saya berdiri aja juga kurang tinggi, Bu. Punya. Saya yang kiai kakek saya. Kakek saya itu santri terakhir dari Mbah Yai Holil. Namanya Kiai Zayyadi, satu kamar dengan Mbah Yai As'ad Samsul Arifin Sukorjo. Satu kamar. Jadi dulu kalau Mbah Yai As'ad ke Bangkalan pasti ketemuan dengan kakek saya. Bapak saya orang biasa, hanya pernah nyantri di Mbah Yai Usman Jatipurwo dan cuma ahli torikoh aja bapak saya. Orang biasa, bukan kiai, nggak punya pondok, cuma ngajar tajwid aja, biasa aja. Jadi saya biasanya dipanggil Cak Islah gitu. Karena manggul beban Gus itu berat sekali, berat. Nanti takutnya ini kok Gus tapi kok ini mukanya hitam, ini dari pabrik ini Pak, ini lahir besar di Madura, bapak ibunya Madura, istri saya Madura, asli Madura, jadi ya begini. Kalau saya orang Manado mungkin saya glowing ya. Ya mudah-mudahan hitam atau putih tetap masuk surga, tapi kalau ukuran masuk surga itu hitam ya, yang lebih dulu masuk itu orang Cina dan orang Eropa Pak. Jadi tadi banyak sekali sudah dari guru saya Yai Marzuki. Saya sebenarnya hampir tidak bisa hadir ke sini Bapak Ibu sekalian karena situasi Jakarta yang rusuh, yang luar biasa. Karena saya memikirkan keluarga saya kalau saya tinggal, akhirnya anak istri saya bawa ke sini. Lah itu. Daripada di belakang dijarah ya saya bawa ini istri saya, ada anak saya ikut, anak saya 2 dan alhamdulillah nggak ribetnya saya aliran yang istrinya 1. Coba bayangin kalau istri saya lebih dari 1, ribet sekali. Waduh gimana ceritanya, bisa gegeran di mobil itu. Jadi saya lewat darat dari Jakarta bawa kendaraan dan alhamdulillah saya yang memang merasa nyaman dengan yang cukup istri saya 1. Jangan tersinggung ya para kiai, karena biasanya kiai ini ya lebih dari 1, tapi saya enggak, karena saya bukan Gus, bukan kiai, ya udah saya 1 aja. Semuanya tauhid, enggak ada yang syirik. Saya ketawanya gitu amat ya. Tapi ya karena saya santrinya Mbah Yai Abah Yai Marzuki, Mbah Yai Marzuki bisa bahasa Madura, nah saya nggak bisa bahasa Jawa ini. Nggak apa-apa ya, saya bahasa Indonesia. Jadi memang saya termasuk aliran ini, mohon maaf, saya termasuk aliran yang memang istrinya 1.
Jadi karena saya punya anak perempuan, saya takut anak saya nanti dikhianati oleh suaminya, kurang lebih gitu. Ya kan begitu kan. Saya sering mengatakan begini, ini perempuan-perempuan ini karena jarang sekali ahli fikih perempuan, akhirnya perempuan-perempuan Islam di seluruh dunia ini jadi korban produk fikihnya buaya darat semua itu. Ini mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Tapi memang fikih-fikih ini kemudian tidak terwakilkan dari kalangan perempuan. Ini kata seorang ahli fikih perempuan yang menurut saya terpercaya hari ini, namanya Profesor Dr. Azizatul Hibri, orang Libanon. Nah, ini mengatakan ahli fikih perempuan ini harus lahir dan diperbanyak supaya keterwakilan perempuan di dalam Batsul Masail itu ada. Nah, sampai sekarang kitab yang judulnya sama, jumlahnya itu 38 kitab, Adabul Mar'ah judulnya, itu semua pengarangnya laki-laki. Ya gimana coba, nggak ada yang dikarang oleh kalangan perempuan. Jadi ya perempuan ya pada akhirnya menjadi korban fikihnya buaya darat itu. Jadi itu bercanda itu, enggak. Ini para ulama, para ahli fikih ini semua lebih memikirkan tentang kemanusiaan dan juga keberdayaan dari semua jenis kelamin sebenarnya. Cuma memang kalau kita perhatikan, nah saya mulai cerita ini. Di Saudi itu mengapa orang yang pada akhirnya tidak percaya terhadap adanya Allah dan tidak percaya terhadap Islam dan bahkan tidak percaya dengan agama-agama itu di Saudi itu dari kalangan perempuan. Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahlun, Ajla Aywa, ini saudara kembar. Ini semua kabur dari Saudi karena ajaran Wahabi yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengerangkeng dan memborgol perempuan, sehingga seolah-olah Islam itu tidak membela kalangan perempuan. Jadi Rana Ahmad itu membuat buku, Pak, menceritakan kehidupan pribadinya, Bapak Ibu sekalian, bahwa saya lebih memilih tidak percaya adanya Tuhan karena Tuhan tidak adil. Ini kata Rana Ahmad. Kenapa? Karena Islam itu hanya hadir untuk kalangan laki-laki. Perempuan di Saudi tidak boleh bekerja, tidak boleh bersekolah, tidak boleh beraktivitas, semuanya diborgol di dalam rumahnya masing-masing. Bahkan ketika suaminya berkhianat sekalipun, perempuan tidak boleh protes, karena kalau protes dia akan masuk neraka. Ini kata Rana Ahmad. Maka proses pemborgolan terhadap kalangan perempuan ini sebenarnya adalah produk Wahabi pada awalnya. Ini saya ceritakan ini. Silahkan kalau ada yang lagi belajar Wahabi bantah saya. Secara historik mereka selalu memborgol perempuan itu karena mereka takut, Pak. Kalangan perempuan di Saudi itu tidak ikut keluarga Ibnu Saud untuk memberontak kepada Kekaisaran Utsmani. Jadi semua produk fikih yang dikeluarkan oleh Wahabi ini, yang sekarang bernama Salafi di Indonesia, itu sebenarnya adalah produk politik. Semua produk fikihnya adalah antitesis terhadap produk fikihnya Kekaisaran Utsmani. Kalau Kekaisaran Utsmani itu maulidan, orang Wahabi tidak maulidan, diharamkan. Kalau orang Kekaisaran Utsmani itu bermain musik, Wahabi mengharamkan musik. Padahal musik itu, Pak, yang menciptakan, Bapak Ibu sekalian, yang menciptakan musik itu adalah para ulama Muslim ketika abad 10 sampai abad 12 di Baghdad. Namanya Al-Kindi yang pertama kali itu. Bahkan ada salah satu kitab, nama kitabnya itu Al-Aghani, yang menulis itu Al-Isfahani namanya. Dia menceritakan ada pengamen pada zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah. Pengamen ini bertahan di Madinah itu selama 20 tahun. Nah, pengamen ini memainkan alat musik dari alat petik yang senarnya itu dibuat dari pelepah kurma yang dipilin, yang dikeringkan. 20 tahun. Artinya kalau musik itu diharamkan pada zaman Rasulullah, Sa'id bin Kathir ini, nama pengamen ini, tidak mungkin bisa ngamen sampai 20 tahun.
Setelah itu Al-Aghani menceritakan ada seorang ulama namanya Ibrahim Al-Mausili. Dia itu mengumpulkan alat musik dari seluruh Arab untuk kemudian dipentaskan di Baghdad. Setelah itu ada ulama namanya Al-Kindi. Al-Kindi ini juga ahli fikih, ahli astronomi, dan juga ahli matematika. Dia membuat notasi awal, Pak, dari musik itu. Do, re, mi, fa, sol. Ini adalah notasi awal di dalam musik yang dibuat. Makanya musik Arab itu nadanya itu begitu-begitu aja, Pak, nggak terlalu banyak improvisasinya, karena pembuatnya adalah Al-Kindi namanya. Setelah itu muncul kitab yang kemudian menjadi panutan dari musik dari seluruh dunia, namanya Al-Kitabul Musikal Kabir. Yang menulis ini namanya Al-Farabi. Al-Farabi yang menyempurnakan notasi musik, dan kitabnya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin namanya De Ortu Sintiarium. Ini yang kemudian melahirkan musik-musik barok namanya di Eropa itu, melahirkan Beethoven, Paganini, Mozart, dan seterusnya. Ini hasil pemikiran para ulama Islam. Wahabi kemudian mengharamkan 400 tahun kemudian. Apa tujuannya? Untuk melawan kekaisaran Utsmani, Pak. Karena saingan dari keluarga Ibnu Saud ketika itu adalah Ibnu Rashid dari kota Ha'il. Keluarga Ibnu Saud ini tinggal di kota Najad namanya, dari Bani Tamim. Nah, Bani Tamim ini kalau kita runut ke belakang, Khawarij itu hampir semuanya Bani Tamim semua. Termasuk Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah At-Tamimi marganya, Pak. Saya tidak menuduh At-Tamimi yang ada di Indonesia, lain cerita. Kita bicara sejarah. Nah, ini kemudian yang dibuat oleh Wahabi, direproduksi sebagai alat untuk melawan kepada kekuatan politiknya Utsmani, untuk membuat Saudi itu berada di bawah Ibnu Saud. Dan mereka menang, Pak. Nah, ini yang jadi masalah. Setelah keluarga Ibnu Saud menang, Wahabi berjaya. Ditambah dengan Saudi menemukan minyak pada tahun 1971. Sehingga Amerika ketika itu minta kepada Raja Saudi, tolong sebarkan ajaran Wahabi ini ke seluruh dunia dari hasil minyak kalian untuk menandingi ajaran-ajaran komunis dan sisa-sisa dari kekuasaan Ottoman yang masih ada di negara-negara Islam. Apakah saya ngarang? Enggak, Pak. Ini sudah diucapkan oleh Muhammad bin Salman. Silahkan di googling itu. Bahwa ajaran Wahabi disebarkan termasuk ke Indonesia ini yang sekarang ngaku Salafi, manhaj salaf dan sebagainya. Itu adalah produk politik yang memang dipropagandakan oleh Barat melalui kerajaan Saudi untuk mematikan ideologi-ideologi lain supaya apa? Umat Islam bisa dikendalikan oleh Barat. Nah, ini juga yang menjadi masalah hari ini, Pak. Bapak Ibu sekalian, mengapa muncul Ikhwanul Muslimin, mengapa muncul Hizbut Tahrir yang selalu menyuarakan tegaknya khilafah dan mengharamkan Pancasila seperti yang Mbak Yai Marzuki tadi katakan itu sebenarnya adalah produk-produk kolonial bangsa Arab yang kemudian dijejalkan paksa kepada kita hari ini. Nah, tujuannya apa? Mereka ingin menumbangkan Indonesia, ingin menguasai Indonesia oleh kekuatan-kekuatan
dari budaya Arab tadi, Pak. Termasuk Ba'alawi, saya nggak mau cerita Ba'alawi. Saya udah ceritakan itu di podcast saya dengan Roma Irama dan sebagainya. Tadi struktur-nya segala macam itu ya betul, klunya seperti itu. Tanda-tandanya memang seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, gerakan-gerakan yang ada di Arab pada zaman kolonial itulah yang hari ini ditularkan kepada kita untuk dipecah belah, mengharamkan Pancasila dan sebagainya itu. Padahal mereka lupa, orang-orang manhaj salaf yang mengaku paling orisinil ajarannya itu, bahwa Rasulullah pernah membuat Sohifatul Madinah. Sohifatul Madinah itu kita kenal sebagai Piagam Madinah. Apa isi Piagam Madinah itu? Ada banyak pasal yang sangat bertentangan di dalam kitab-kitab tarikh. Tapi menurut Ibnu Ishaq, bahwa pasalnya itu ada 38 dan isinya semua adalah memberikan hak dan kewajiban kepada orang apapun agamanya, apapun sukunya. Nah, orang-orang yang menganut faham Wahabi ataupun gerakan Ikhwanul Muslimin ataupun Hizbut Tahrir itu yang ingin mengecap kita sebagai orang-orang toghut ini, orang yang tidak hafal sejarah, Pak, yang tidak mau mempelajari sejarah, bahwa zaman Rasulullah memimpin Madinah itu justru orang-orang yang beragama lain dan bersuku lain itu selain Quraisy justru dilindungi dan diberikan hak. Karena apa? Menurut Rasulullah di dalam perjanjian Madinah itu semua manusia dilahirkan dengan harga diri yang sama, apapun sukunya dan apapun agamanya. Maka kemudian saya sering menceritakan ini di YouTube, Pak, silakan dicari itu, bahwa salah satu korban perang Uhud itu orang Yahudi, Pak, bukan orang Islam. Namanya Mukhairik ibnu Ta'labah, namanya itu. Ketika itu perang Uhud terjadi hari Sabtu, Pak. Perang Uhud terjadi hari Sabtu dan itu bertepatan dengan hari Sabat bagi orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau hari Sabat tidak boleh menyalakan lampu, tidak boleh keluar rumah, dan bahkan tidak boleh memasak. Ini kalau sekarang ini kita pergi ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem atau ke Tel Aviv di Israel sana, kalau pas hari Sabat itu semua lift lampu di seluruh kota nggak ada yang nyala. Saya nggak pernah juga, cuma ceritanya, katanya begitu. Nah, Mukhairik izin kepada istrinya, istriku, saya mau berperang ke Uhud. Mukhairik, ini hari Sabat, kamu itu tidak boleh keluar rumah. Kamu sekalinya keluar rumah di hari Sabat, kamu malah ingin berperang, kata istrinya. Apa kata Mukhairik? Istriku, kita hidup nyaman di bawah kepemimpinan Muhammad. Hari ini Muhammad berperang di Uhud karena diserbu oleh orang-orang Quraisy dari Mekah. Kalau saya diam saja di sini, lalu apa timbal balik saya kepada Muhammad, kata Mukhairik. Akhirnya istrinya mengizinkan Mukhairik. Baiklah Mukhairik, kamu berangkat aja, mudah-mudahan kamu selamat. Sehingga Mukhairik sebelum berangkat meminta secari kertas, ambilkan saya secari kertas, saya ingin membuat surat wasiat. Salah satu surat wasiatnya adalah, kalau saya mati di medan Uhud, saya akan menghibahkan 3 kebun kurma saya kepada Muhammad. Ini Mukhairik, Pak, orang Yahudi bukan orang Islam, Pak. Ketika berperang di Uhud, Mukhairik gugur, Pak. Coba. Sehingga sahabat kemudian bertemu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami punya masalah ini setelah perang ini. Ada seorang syuhada tapi dia bukan orang Islam. Kami bingung, kami mau menguburkannya dengan cara apa? Sehingga Rasulullah kemudian memberikan nasihat begini, serahkan saja jenazah Mukhairik kepada keluarganya, biarlah keluarganya yang memakamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan Mukhairik mau masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang akan memutuskan. Yang kemudian dicatat di dalam kitab hadis Bukhari sebagai sahih dan sudah ditasih juga oleh beberapa ulama, yang direkam adalah Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Ini yang direkam, Pak. Kisah dibalik asbabul wurudnya, dari sebab turunnya hadis ini, cerita tadi. Sehingga ketika para sahabat menyerahkan jenazah Mukhairik kepada istrinya ini,
Kemudian istrinya menyerahkan surat wasiatnya. Lalu apa? Rasulullah menguangkan 3 kebun kurma yang dihibahkan oleh Mukhairik ini untuk modal awal pertama pembentukan Baitul Mal pertama di dalam dunia Islam, untuk menyantuni janda-janda perang dan anak yatim korban perang. Jadi Baitul Mal pertama yang dibuat Rasulullah itu modalnya dari orang Yahudi ini. Ini adalah produk dari bagaimana Rasulullah itu menyatukan semua orang yang berbeda-beda di dalam satu negara bernama Madinah itu. Jadi kalau ada hari ini orang protes soal ketuhanan yang Maha Esa, mengharamkan Pancasila dan sebagainya, berarti nggak hafal sejarah, Pak. Ibnu Khaldun juga menulis dalam Al-Muqaddimah bahwa konsep bernegaranya Rasulullah itu namanya al-asobiyah, rasa empati dan solidaritas kebersamaan atas nama negara, berdasarkan Sahifatul Madinah tadi, Pak. Jadi kalau ada orang-orang radikal yang mengatakan bahwa Pancasila itu buatan manusia, bahwa Pancasila itu togut, kita tidak boleh mengikuti aturan yang dibuat oleh manusia, ini cara kerjanya Khawarij, Pak. Khawarij itu dulu pembunuhnya namanya Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Hafal Quran, Pak. Puasa Senin Kemisnya nggak pernah lowong. Tapi dia mengapa membunuh Sayyidina Ali sedemikian kejamnya? Karena dia mengkafirkan lebih dulu Sayyidina Ali. Mengapa dikafirkan? Karena Sayyidina Ali mengampuni Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjadi pemberontak. Ali, karena kamu telah mengampuni dari pemberontak, maka kamu telah membuat undang-undang sendiri. Undang-undang dari Allah mengatakan setiap pemberontak itu harus dipenggal kepalanya. Karena kamu mengampuni Muawiyah, maka kamu membuat aturan sendiri, aturan yang dibuat oleh manusia. Kalau begitu kamu bukan Amirul Mukminin tapi Amirul Kafirin. Kamu kafir. Seminggu kemudian dibunuh. Silakan baca itu Tarikh At-Tabari atau Tarikhul Khulafa atau Al-Mas'udi, semuanya menceritakan ini. Artinya proses pengkafiran kepada orang-orang Islam seperti kita ini memang pola kerjanya Khawarij dari dulu. Makanya saya katakan, kalau ada orang yang suka mengkafir-kafirkan, gampang menghakimi orang lain dan memvonis orang lain maulidan, itu musyrik, zindik, kafir dan sebagainya. Orang membuat haul seperti ini, itu adalah kafir, itu adalah perilaku orang beragama lain yang ditiru, dicangkokkan oleh orang-orang NU dan sebagainya. Itu adalah tipologinya Khawarij, Pak. Khawarij juga cara kerjanya mengkafirkan lebih dulu untuk apa? Supaya proses pembunuhannya berkesan terhormat. Kejahatan yang dilakukan atas nama agama itu selalu berkesan terhormat. Makanya orang nipu segala macam, penipuan kampung kurma, kampung syariah dan sebagainya kan banyak, Pak. Travel umroh, haji, nipu orang sana sini, itu kan karena atas nama agama, sehingga orang mudah dihipnotis oleh agama. Demikian juga teroris, kelompok-kelompok radikal Wahabi ini, sebenarnya mereka punya agenda politik, ingin menumbangkan NU, karena ada salah satu tinjauan dari seorang akademisi namanya Phil Caruso, Pak. Phil Caruso ini seorang doktor profesor dari Tillman University. Ini mohon maaf, Pak, saya sekolahnya di Amerika, jadi saya tahu persis kayak gini-gini. Dia pernah menulis, Phil Caruso itu, bahwa kekuatan terbesar di Indonesia itu namanya Nahdlatul Ulama. Dia tulis begitu. Jadi kalau orang ingin menumbangkan Indonesia atau ingin menumbangkan Pancasila, maka robohkan Nahdlatul Ulama, selesai semua. Ini Phil Caruso, Pak. Maka kemudian ini menjadi acuan dari Densus 88. Saya jelek-jelek gini jadi tenaga ahli Densus itu 6 tahun, Pak. Jadi dari tinjauan Phil Caruso inilah kemudian Densus 88 itu menggandeng dari kalangan Nahdliyin untuk memerangi radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Kenapa? Karena tinjauan ini dianggap empiris dan sangat intelektual. Dan itu betul, Pak. Kenapa? NU tidak pernah punya sejarah menjadi pemberontak ke negaranya sendiri. Itu terbukti oleh sejarah. Masyumi, waduh, Pak, hancur-hancuran, Pak. Ini mohon maaf, tetangga sebelah kita. Udah pernah, Pak. Bapak Ibu sekalian,
Ada yang namanya Kartosuwiryo, memberontak Pak, bikin negara sendiri di Tasikmalaya tahun 1946. Dari kelompok PRRI, Permesta dan sebagainya. Ada Andi Aziz, Kahar Muzakkar, orang-orang Wahabi udah bikin Jamaah Islamiyah Pak, udah bubar sekarang. Tapi produknya itu Abu Bakar Basil, Abdullah Sungkar, terus melahirkan JI, JAD, JAK, JAT, JA, SMMI, MIT, MIB, Khilafatul Muslimin. Ini adalah produk-produk Wahabi semua ini, yang kemudian menjadi teroris semua itu. Saya hafal. Saya menjadi penasehat pemerintah Somalia Pak, 2 tahun, resmi digaji oleh pemerintah Somalia. Kenapa? Bukan prestasi, nggak usah ditepuk tangannya, biasa. Kenapa? Mereka bingung Pak. Somalia itu kebingungan, kenapa? Satu negara itu isinya Wahabi semua. Saya 2 kali Pak ke Mogadishu itu, ke ibu kotanya Somalia. Mereka mengharamkan maulid, mengharamkan haul, mengharamkan tahlil, mengharamkan musik. Sama seperti orang-orang yang ngaku manhaj salaf di sini itu sama Pak. Somalia itu satu negara isinya kayak gitu semua. Tapi apa? Sampai sekarang perangnya nggak udah-udah Pak. Setengah Somalia dikuasai pemberontak yang namanya Al-Shabaab. Setengahnya lagi itu adalah pemerintahan resmi Somalia. Sampai sekarang perangnya belum selesai Pak. Padahal sama-sama Wahabi loh. Coba tuh. Nah, jangan sampai kita orang-orang NU ini kemudian dipecah belah oleh segala macam itu, termasuk dipecah belah oleh kelompok-kelompok yang mau ngasah golok, tapi ketika ISIS mendeklarasikan di Suriah dia mendukung. Itu ada rekam jejaknya itu. Nah, itu dia. Kalau bagi saya ini, mohon maaf Bapak-bapak Ibu sekalian, saya lebih baik mencium tangannya kiai kampung yang petani yang hanya tahu sulam safina itu, daripada orang yang ngaku keturunan Nabi tapi penipu. Saya berkali-kali ditipu mereka masalahnya. Bapak saya ditipu ratusan juta oleh mereka yang ngaku punya besi tua itu. Saya ditipu beli blue sapphire, katanya akik, wallah islah ini adalah batu. Ketika ke kamar mandi saya taruh, saya jatuh, pecah beling Pak. Itu saya alami sendiri. Jadi ini soal moral, soal akhlak. Iya gini. Jadi kalau mau ngaku keturunannya Rasulullah itu, ya harus merefleksikan akhlaknya Rasulullah. Jangan jadi agitator, jangan jadi penghasut dan sebagainya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya belajar sejarah Islam dan filsafat Islam di Amerika. Jadi saya bukan produk Timur Tengah, bukan berarti anti Timur Tengah, tapi saya membaca kitab-kitab itu. Makanya ketika penjarahan-penjarahan ini terjadi, saya bilang ke istri saya, ayo kita berangkat ke Jawa Timur, bawa ya barang berharga, emas-emas kamu meskipun cuma secuil, nggak punya banyak, bawa aja. Saya bilang, udah bawa aja. Kalau buku-buku yang satu kamar itu nggak apa-apa, biar dijarah asal dibaca, saya bilang. Kitab-kitab semua itu kitab sejarah yang jumlahnya ratusan kilo itu biar dijarah dan dibaca, nggak apa-apa. Yang penting kitab-kitab itu yang dijarah, yang penting dibaca bukan dijual lagi atau dikiloin jadi barang bekas lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan ini pada bagian terakhir adalah Islam itu tidak mewariskan DNA politik. Ini saya ulang-ulang. Islam tidak pernah mewariskan DNA politik. Buktinya apa? Ini memang seorang pendeta Pak yang nulis. Seorang guru besar dari Universitas Edinburgh namanya, di Skotlandia. Namanya William Montgomery Watt. Ini orang sana Pak, pendeta Katolik Pak. Pastor ini yang nulis ini, tapi guru besar di Edinburgh University. Dan kebetulan anak saya yang kedua, yang perempuan, itu baru selesai S2 di Edinburgh. Nah, apa kata Profesor Watt? Islam itu tidak mewariskan politik. Buktinya apa? Ketika Rasulullah itu diminta oleh para sahabat menunjuk penggantinya, Rasulullah nggak mau. Rasulullah nggak mau cawe-cawe dengan kekuasaan politik. Cawe-cawe, nggak mau. Nggak mau. Kalau Rasulullah mau bisa menunjuk Sayyidina Ali. Beliau sepupunya, beliau juga menantunya. Pinter pula, pintu ilmu pengetahuan kata Rasulullah.
Kalau mau bisa begitu, tapi Rasulullah tetap tidak mau menunjuk penggantinya. Kenapa? Rasulullah tidak mau mewariskan, nah ini, tidak mau mewariskan kekuasaan. Dan terbukti Pak, kekuasaan politik di dalam Islam itu darahnya berlapis-lapis. Kalau kata Imam Asyuti dalam Tarikhul Khulafa, Sayyidina Abu Bakar pun wafatnya diracun. Ini kata Imam Asyuti, tapi di Tarikh At-Tabari tidak dijelaskan itu. Kemudian Sayyidina Umar kita semua tahu dibunuh oleh seorang budak Majusi. Sayyidina Utsman, waduh ini rumit Pak. Sayyidina Utsman ini rumit Pak. Rumit sekali. Dia seorang ya mushaf Utsmani yang kita kenal hari ini. Quran hari ini yang kita kenal adalah produknya Sayyidina Utsman. Dan ini orang yang luar biasa Pak. Tapi dibunuh oleh sesama orang Islam hanya gara-gara persoalan politik. Kalau kata Imam Asyuti dalam Tarikhul Khulafa, salah satu pembunuhnya itu adalah Muhammad bin Abu Bakar yang kecewa karena batal dilantik menjadi gubernur Mesir. Dikepung 30 hari 30 malam sampai Sayyidina Ali tidak bisa membendung mereka. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain diminta untuk menjaga pintunya, tapi ternyata dijebol dari pintu belakang. Lalu kemudian Muhammad bin Abu Bakar dan orang Mesir bekerja sama melompat dari belakang dan memenggal Sayyidina Utsman ketika sedang mengaji pada kata wal yatalattaf. Makanya dicetak merah Pak. Itu penting Pak, itu kata dauhnya Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustadriyah. Politik Pak, tapi jangan bawa atribusi Islam ini untuk kepentingan kekuasaan. Ini penting nih. Jangan, kasihan Islamnya Pak. Udah lelah Islam ini Pak berceceran darah dengan sejarah politik ini. Kita belum tahu tentang saya belum menceritakan soal bagaimana Muawiyah, bagaimana Abbasiyah, dan setelah itu kemudian kekuasaan berganti-ganti antar dinasti dan sebagainya, dan isinya darah semua. Nah ini adalah pelajaran kepada kita supaya kita berpolitik dengan arif, santun, dan tetap menjaga ukhuwah. Itu penting. Jadi apa kesimpulan akhirnya? Kalau Islam ini ingin maju, jangan lewat politik Pak. Bapak Ibu sekalian, majukan Islam ini dengan ilmu pengetahuan. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau anaknya ingin sekolah, berikan jalan, jangan dihambat. Jangan. Supaya Islam ini maju, supaya tetap Islam ini tidak lepas dari ilmu pengetahuan. Kenapa? Kalau lewat politik Islam ini berdarah-darah, tapi lewat ilmu pengetahuan Islam ini pernah jaya sejaya-jayanya. Ada Baitul Hikmah di Baghdad. Bapak Ibu sekalian, yang menciptakan tape, mengapa singkong bisa menjadi tape itu? Yang menemukan itu namanya Jabir Ibnu Hayyan, bapak kimia modern. Yang menemukan angka 0, Bapak Ibu sekalian, maka sampean ini tahu ribuan jutaan miliaran itu sekarang. Yang menciptakan angka 0 itu namanya Al-Khawarizmi. Orang Islam Pak, ulama. Di dalam dunia ilmu pengetahuan, para ulama muslim itu disebut polimet, serba bisa. Ibnu Sina itu juga penemu anatomi kedokteran. Dia yang menemukan pertama kali jarak bulan dan matahari hanya lewat Quran Pak. Semuanya menggali dari Al-Quran. Nah ini ada namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Ini yang menemukan pertama kali tumbuhan beracun dan tidak beracun. Yang menemukan bahwa ini harus direbus lama supaya racunnya netral sebagainya. Nama kitabnya An-Nabat. Kata nabat ini kemudian dikenal di seluruh dunia dalam berbagai bahasa untuk pengganti tumbuh-tumbuhan dari bahasa Arab An-Nabat. Ada nabati. Di Amerika juga dikenal dengan An-Nabat ini. Karena apa? Karena dari situlah bermula ilmu biologi dan botani Pak. Orang Islam semua. Belum kita bicara soal berbagai keilmuan lain. Kamera ini Pak, namanya penemunya Ibnu Haytham. Ini yang menemukan kamera yang ada di handphone kita, bukan orang Jerman Pak. Ibnu Haytham ini yang menemukan kamera pertama kali. Lalu kemudian kitabnya dibawa ke Eropa dan diimplementasikan dalam berbagai, makanya kamera itu sebenarnya komaro Pak. Karena penelitiannya Ibnu Haytham ini dari gerhana matahari dan gerhana bulan, makanya dinamakan komaro.
Kamera kata orang sekarang. Bahasa Inggrisnya camera. Sama. Nah, ini adalah warisan-warisan yang sudah lama kita tinggalkan. Dan Islam pada akhirnya terpuruk. Sekarang Pak, orang Cina udah bikin mobil listrik Pak. Lah kita masih mikirin gimana cara gantinya ban di gerobak itu. Huawei Pak, perusahaan Cina itu sudah menciptakan prototype. Prototype itu adalah rancangan untuk handphone masa depan yang nantinya orang nelpon itu nggak pakai unit Pak, nggak pakai begini, nggak pakai begini. Jadi Huawei itu udah mikirin di dalam kepalanya manusia itu akan diberikan microchip yang kalau orang mau nelpon itu misalnya gini, istri, dia akan terkoneksi dan dia nggak perlu pegang begini Pak, dia udah ngomong sendiri dan monitornya ada di kacamata. 20 tahun kemudian seperti itu. Lah sementara kita masih pakai handphone tuh lalit itu loh. Ini adalah ketertinggalan peradaban dari umat Islam. Karena apa? Umat Islam meninggalkan ilmu pengetahuan sejak lama. Dan oleh itu orang-orang barat selalu menjejalkan Islam ini dengan mimpi-mimpi politik. Bukan lagi ilmu pengetahuan, karena mereka tahu Pak, kalau orang Islam ini dekat dengan ilmu pengetahuan dan menguasai ilmu pengetahuan, mereka akan menguasai dunia. Jadi kesimpulan besar saya, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, FPI yang selalu menggaung-gaungkan khilafah itu adalah pengkhianatnya Islam. Karena selalu menggiring orang Islam ke arah kepentingan-kepentingan mimpi politik. Mari kita majukan Islam ini dengan ilmu pengetahuan. Tadi Yai Marzuki sudah menyebut Stephen Hawking. Mungkin Bapak Ibu sekalian nggak tahu. Stephen Hawking ini adalah pencipta yang namanya Black Hole and Big Bang Theory. Apa itu? Jajanan apa ini? Kata dia ini Bu, kata Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu nggak ada, Allah itu nggak ada. Yang menciptakan alam semesta ini adalah hukum fisika. Namanya mekanika kuantum. Alam semesta ini terjadi karena ledakan besar antara energi positif dan energi negatif. Namanya Big Bang, ledakan besar. Yang kemudian menciptakan satu gravitasi, pusat gravitasi terbesar di alam semesta yang namanya black hole itu. Nah, kemudian ini yang membuat alam semesta kita hari ini dan selanjutnya terjadi secara perlahan evolusif. Tadinya kita ini adalah hewan-hewan, tumbuhan dan sebagainya, lalu menciptakan spesies. Ini Stephen Hawking, Pak. Kira-kira ada ulama yang bisa ngelawan itu nggak? Pemikiran begini nggak? Sementara dia menceritakan dalam trilogi bukunya, saya udah baca Pak. Saya udah baca semua ini. Bahasa Inggris tapi. Saya udah baca semua, saya sudah baca, dan saya sendiri hampir tidak bisa melawan itu karena betul-betul rinci Pak secara ilmu pengetahuan. Yang namanya mekanika kuantum ini, kata Stephen Hawking, kalau kalian ngotot bahwa Tuhan itu ada, ya Tuhan kalian itu adalah hukum fisika ini. Coba kita mau ngelawan gimana? Tapi Pak, di tengah pengembaraan saya mulai dari Sarjah namanya, sebuah kota di perbatasan antara Oman, Irak dan Uni Emirat Arab, saya tidak menemukan berbagai ulama yang bisa melawan pemikiran ini. Saya kemudian ke Tunis. Dari Tunis kemudian saya pindah lagi ke berbagai kota. Saya diskusi dengan banyak akademisi termasuk di Zaitunah di Tunis. Saya belum menemukan jawaban itu. Tapi kemudian tanpa disangka saya menemukan buku di Eropa yang ditulis oleh seorang ulama Tunis sendiri, di mana orang Tunis hari ini nggak tahu pemikiran itu, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Thohir bin Ashur. Nama kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Di situ ada nyempil Pak, proses terjadinya alam semesta berdasarkan Al-Quran di dalam ayat-ayat di surat Al-Hud dan Al-Ankabut. Syekh Muhammad Thohir menyebutnya al-ittisal wal infisal, penyatuan dan pemecahan. Menurut Syekh Muhammad Thohir bin Ashur, alam semesta ini terjadi karena sambaran petir dan air yang tadinya jadi satu
karena sambaran petir dan air ini lalu terjadilah infisol, pemisahan. Ini kan mekanika kuantum, Pak. Cuma karena kita lalai, kita tidak, seolah-olah tidak bisa menandingi pemikirannya Stephen Hawking. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak muda kita jadi ateis semua hari ini, Pak. Banyak, Pak. Kita kan tahunya adalah orang yang masuk Islam karena ada baiat, ada baca syahadat. Kita tahu, apalagi artis yang masuk Islam kan ada di infotainment itu, ada di YouTube segala macam. Tapi orang yang keluar dari Islam karena tidak percaya adanya Allah kan banyak, Pak, yang diam-diam. Karena apa? Karena selama ini ulama banyak yang menjauhkan kita dari ilmu pengetahuan. Sampean belum baca seorang ahli saraf dari Inggris namanya Richard Dawkins. Judul bukunya Angan-angan tentang Tuhan, The God Delusion bahasa Inggrisnya. Saya udah baca, Pak. Saya baca seperempat aja sudah hampir murtad ini. Coba, bener. Dia katakan Allah itu nggak ada. Tuhannya manusia itu urat saraf. Jumlahnya hampir 2 miliar di setiap badan manusia. Kalau urat sarafnya kurang komplit ketika lahir, anak itu cacat. Kalau manusia dipenggal lehernya, karena yang menjadi penghubung urat saraf dari kepala ke sensor motorik itu adalah leher, meskipun Tuhanmu ingin menghidupkan, saya pastikan 1000% pasti mati. Karena urat sarafnya sudah terputus dari otak dan sensor motorik. Ini kata Richard Dawkins, Pak. Ada yang bisa ngelawan nggak? Nggak ada, Pak, karena kita nggak mampu secara ilmu pengetahuan. Yang ada adalah daulah khilafah, tegakkan khilafah. Ini jebakan barat semua, Pak, supaya kita itu tidak lagi memikirkan ilmu pengetahuan, supaya kita terus saja mikirin politik. Akhirnya apa? Jadi teroris, jadi ISIS, jadi Al-Qaeda dan sebagainya itu. Sehingga apa? Orang gerah melihat Islam. Orang melihat Islam seolah-olah pasti teroris. Ini saya alami, Pak, di Eropa, di Amerika juga begitu. Karena saya tinggal di Amerika. Ketika 9/11 terjadi, Pak, yang pesawat nabrak gedung itu, saya tinggal di sana, Pak. Dan saya rasakan bagaimana pandangan orang sana ketika saya mau Jumatan. Saya kalau Jumatan di Amerika pakai sarung, Pak. Jadi ya NU ini nggak bisa ini lepas dari sini. Jadi reng mathura, tanya tareng mathura. Ya pasti kita itu dipandang negatif karena umat Islam itu teroris. Nah, ini adalah jebakan-jebakan yang kemudian akhirnya membuat kita terpuruk hari ini. Jadi saya kira itu, mohon maaf Kiai, kurang lebihnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa mari kita dorong anak-anak kita nyantri di Mambaul Ulum. Galilah ilmu kepada anak-anak perempuan, jadilah ahli fikih. Kan keren gitu, jadi teller bank tapi juga ahli fikih gitu. Keren sekali itu. Jadi tiktoker tapi ahli fikih. Jadi makosidnya, makosid itu syariahnya terjaga gitu. Itu keren itu. Jadi terutama ibu-ibu, anak saya makanya ketika dia minta izin ke saya, ya aku mau ngambil S2 di Skotlandia, saya mau ikut tes LPDP. Ya udah, silakan aja. Dan alhamdulillah lulus, dia dapat LPDP. Jadi saya sebagai orang, saya bukan orang kaya, akhirnya anak saya dibiayai negara sekolah di sana, Pak. Dan alhamdulillah udah lulus, tapi nggak bisa ikut hari ini. Tadi dia langsung ke Madura karena udah dibajak sama saudara-saudaranya karena baru datang. Jadi itu saja, mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat, menjadi manfaat bagi kita semua, terutama saya yang fakir ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lan nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kula nyuwun sak menit sebelum Gus Jalil menanggapi suami musyrik, suami tauhid. Yang suami musyrik istrinya 2, 3, 4. Suami tauhid istrinya 1. Dia aliran tauhid, Gus Jalil. Mungkin Gus Jalil rodok musyrik. Nah, kepada suami-suami yang mungkin musyrik atau pengen musyrik, yang katanya itu syar'i sunnah Rasul, jawab pertanyaan saya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kuasa Allah, Allah ciptakan untuk kamu azwaja, istri banyak.
Azwaj itu jamak istri banyak, berarti secara nggak langsung membolehkan loro telu papat. Tapi bagi sampean yang pengen sakinah bener, bahagia, damai, tentram dalam berkeluarga, Quran warning, litaskunu ilaiha, agar kamu merasakan sakinah kepada istri itu. Pertanyaan saya, azwaja itu jamak, mengapa domirnya mufrad ilaiha, kok tidak ilaihinna? Artinya menurut Quran, untuk benar-benar sakinah mufrad saja, jangan tasniah, jangan jamak. Ayo, sing pengen loro telu katanya sunnah Rasul, jawab. Guru kula, senior kula, Mbah Yai Marzuki beserta Ibu Nyai, sehat Bu Nyai. Mature Yai Marzuki cocok jadi ketua PBNU. Masuk, guys. Terutama akhina fillah, diam-diam saya penggemar jenengan Gus. Duwe buku sing sampai saiki gurung ono sing iso memaknai. I hope your books gives me Gus. Insya Allah produk Lamongan tidak kalah dengan produk Amerika. Kami sebagai produk bukan Amerika tapi Ameriki. Sallu ala Nabi Muhammad. Wow, diaturakan Mbah Yai Marzuki, Masya Allah, memang betapa hebatnya haul menciptakan suasana yang indah, sanad, keilmuan dan semuanya. Allahumma. Tapi kemarin saya ada undangan Bapak Kapolri kali Bapak Irjen Pol Dr. Andes Anak Afianto, ketepatan dalam Dai Polda Yai. Beliau selalu menghimbau bagaimana negara Indonesia ini akan selalu aman. Allahumma amin. Kondisi zaman ini menentukan kita harus berbuat banyak. Perubahan zaman memunculkan lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup ini kini ditutup no tidak punya basic agama. Akeh wong stres dadi stroke dadi bongkok. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing paling heran pada hari ini adalah ketika Yai Marzuki matur bahasa Madura, sampeyan kok yang guyu wae, padahal gak paham itu. Apalagi Gus Islam ngeten iki Yai nek anake tukang rosok. Gus Islam itu lahir bulan April 71, saya lahir tanggal 7 bulan 7 72, selisih 1 tahun. Untung saya nggak lahir 71, kok 71 melo ireng aku. Ngapunten punya nggih. Ternyata Gus Islam wedi matek Bu Jakarta. Nggih napa mboten? Sallu ala Nabi Muhammad. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah Bapak Kapolres Lamongan beserta teman-teman saya telepon, tolong kumpulin teman-teman pemuda, kumpulin ojol-ojol, masukkan ke Kapolres, kasih makan, ajak zikir. Insya Allah Jakarta boleh rusuh, Lamongan tidak boleh. Ojo keplok anggit mudoro ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Para rawuh ingkang minulya, hari ini subhanallah para rawuh, perubahan zaman begitu cepat menuntun kula panjenengan suami merubah sikap cara dadi guru, cara dadi wong tua, cara dadi murid. Harapannya memang matur Gus Islah bagaimana anak-anak kita iki ndolek ilmu. Nggih napa mboten? Bu? Pak? Masyarakat Indonesia hari ini kondisi zaman sudah berubah. Kalau
kalau hari ini pemerintah tidak segera turun tangan untuk menyelesaikan kondisi negara, saya khawatir negara akan ambruk. Maka lewat mediasi ini dungane kiai-kiai, insya Allah Indonesia tetap aman. Allahumma. Bu, khususnya sing pemimpin-pemimpin, ojo mlete, ojo sumbung. Sogeh iso moleh, pangkat iso minggat, rupa iso tuwa. Nggih napa mboten? Sayu-ayune wong wedok yakin suatu saat elek. Sak ganteng-gantenge wong lanang yakin suatu saat elek. Sing ganteng iso elek, sing ayu iso elek. Apa maneh kitnom elek. Nggih napa mboten? Sing ireng ya tambah ireng. Mboten kula, mboten. Gak paham soalnya gak paham bahasa Jawa. Untung gak paham bahasa Jawa. Shallu ala Nabi Muhammad. Rupa iso tuwa, sugih iso mulih, pangkat iso minggat. Ngapunten, sak dhuwur-dhuwure pangkat tetep iso minggat. Ono pemimpin terus mlete koyok bupati-pati. Jangankan orang 5.000, 50.000 gak mundur, gletak on. Nggih napa mboten, Pak? Memang berawal dari salah satu adalah pajak meningkat. Memang saya tahu daerah itu kalau ngelola daerah itu bisa maju, pajaknya harus ditingkatkan. Sekolah kepingin maju, ya SPP ini tundakno lho, guys. Nggih napa mboten? Itu maunya. Cuman apakah kalau negara pajaknya tinggi, negara pajaknya rendah, apa menjamin hebat maju? Tidak. Negara yang pajaknya tinggi adalah Norwegia, Swedia, Meksiko. 50% harta yang dimiliki dikasihkan untuk negara. Ayo lurah Mayong, duit 10 juta, sing 5 juta dikekno pemerintah pret. Tapi di Meksiko mampu, tinggi. Ada negara juga yang pajaknya niku rendah, Emirat Arab, Swiss, Singapura niku rendah, tapi kaya mulya, kaya makmur. Berarti kemakmuran daerah, kemakmuran bangsa bukan terletak pada tingginya pajak dan rendahnya pajak. Gini Pak Betul? Peneliti teman-teman Gus Islah Yai ternyata satu, karena keadilan ditegakkan. Kula milih Prabowo guys, ini guys. Wahai kotor, kalian kalau kotor kemanapun akan saya uber. Jari Prabowo kait dilantik, ngono uang koruptor tambah diculno, Pak. La ilaha illallah, ya aku sing milih lo guys. Ya lenger aku rek, masya Allah. Nggih napa mboten, Pak? Kula mboten ya gak selamat kon. Memang keadilan ketika sudah ditegakkan bukan berarti ngilangi korupsi, tidak, tapi mengurangi, meminimalisir munculnya koruptor. Nggih napa mboten? Yes, muga-muga negara niki hadir, Allahumma. Soalnya negara niki koyoke wedi Gus Islah mlayu nang Jawa Timur kok. Nggih napa mboten? Apa maneh tuku akeh, jare wesi tibake beling. Kapok kon. Guyon Nyai. Apalagi ngapunten Nyai, di Mantub iku ana makom, ternyata makom itu makom palsu. Kula dikandani ketepatan saya Majelis Ulama Indonesia. Gus niki kok ana makom, sik diselidiki. Tambah suwe kok loro ana gentonge, jari nyambung nang Zam-Zam. Mbok. Gedak brus. Sampe nek kepengin produke Habib, nggo omahku ngleroh Yai. Ya mulai cincin, mulai kaligrafi, mulai lengo. Ini Yai pondok sampean biar maju, akeh cowili sampean jari sakmene juta. Alah, wedi lho Yai. Waktu iku nyongkon iki putune Nabi, wedi kula. Korban.
Masya Allah. Lho niki lho dulur ingkang kula mulyakaken. Mulane kula nate kiparani tiyang Jakarta, Gus kaya Indonesia niki dijajah. Jajah sapa? Amerika. Dijajah sapa? Wong Cina. Dijajah sapa? Yaman dan yang lain. Ojo percaya. Jangankan orang Amerika, orang Yaman, orang Cina, longgo 350 tahun pun menjajah, kecirit mulih. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya dulur ingkang kula mulyakaken, kita pada kesempatan hari ini ayo berdoa, negara akan hadir untuk menyelesaikan problem-problem ini. Allahumma. Mungkin apa mboten? Tambah suwe tambah ngedabrus terus tak takono, "Mbah, makom ning kono niku piye acare critane wong sumur tuwa ya?" Saelingku nak iku biyen ana kerek matek. Nang ngono kok kiceluk kabib. Kabib taek. Ya ngono, ngapunten guyon lho nggih. Mboten kula niron arek-arek. Nggih napa mboten, Pak? Sallu ala Nabi Muhammad. Pribumi harus sadar hari ini. Maka mereka teman-teman kiai menunjuk saya menjadi ketua PWILS Wali Songo. PWILS Wali Songo muncul karena apa? Karena saking gak kuat kiai kita dihina para habaib. Gini apa mboten? Apa maneh terus Jatman ucul muncul Jatma halala. Wis kan percaya, Pak. Nggih? Makanya muga-muga kula panjenengan sami niki ndonga mawon negara tetep aman Allahumma. Sing nomor loro dulur ingkang kula mboten, kenapa negara-negara itu tetap makmur walaupun pajak tinggi dan pajak itu rendah. Di samping memang ngapunten keadilan betul-betul ditegakkan. Yang kedua kenapa? Karena SDM-nya ditingkatkan, pendidikan didurno. Ini perlu. Maka afirmasi kula panjang sami dalam positif negara niku perlu. Ngapunten Pak Bu, leres Gus Islah, anak kita harus didorong sekolah. Cuman ketika jenengan nyekolah naona ojo mikir ndelek gratisan. Nah sing keplok pengalaman juga. Nah kok gak keplok tambah nemen. Oh no wong iku nek mondok nyambangi nggen kula nggo expander. Tak cek bu pembayaran gandol 10 wulan. Tak celuk bunda mriki bunda, alhamdulillah jenengan tasik sambang yoga. Tapi ngapunten di pembayaran kok iso gandol 10 wulan pripun? Ngapunten Bah, kula niki tiyang melarat, kula tiyang boten gadah, kula niki tiyang miskin. Anggit mau percaya selidiki Pak. Oh my granitan. Mobile expander, sepedae lo papat. Masih gak ono STN. Mulane kula ngarani hari ini gak ono wong melarat, hari ini gak ono wong miskin, yang ada hanya orang-orang yang kurang bersyukur. Nggih napa mboten? Makanya sahabat Uqbah bin Amir dan kitab Jauril diterangaken tanglet Kanjeng Nabi. Kula niki kepengin selamat. Ya napa Kanjeng Nabi carane selamat? Kanjeng Nabi matur, "Kon nek kepengin selamat, nek versine Kanjeng Nabi ojo versine versi purel, kepengin selamat kudu karaoke." Ngapunten Pak, niki sobo Amerika, kula Ameriki. Maka niki apal ulama-ulama, nang kula paling notok yo apal begenggek doli, moro seneng, jurang koping, tunggorono, guyangan, randu pitu, desa polwan, petiin. Apal. Soale bagian ngaji ngene begenggek. Sing terakhir iku teng Sporing Cafe niku. Sporing Cafe terus ngene serasa sayang gadane inul darah tinggi niku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngapunten dulur, memang nek kiai ku nek urusan maksiat mboten saged mek ngomong tok. Maka kemarin ketika kami audiensi dengan Bapak Kapolri di Mahameru Surabaya, saya katakan, Bapak polisi, ayo kolaborasi untuk menata negara, takut-takutin umat dengan pasal. Kami ulama-ulama akan menakut-nakuti dengan neraka. Insya Allah kalau bareng negara akan lebih maju. Allahumma. Bayangkan Kiai Marzuki kuabe yai pokoknya haram, zina haram, ngomong tak kalah ambek buri
Risma ketika menjadi wali kota Surabaya. Doli, mosor nang balung cangkring, tunggorono, goyangan, randu pitu, polwan, petien, tutup guys. Nggih napa mboten? Sembarang kuwolok pemimpin, nggih napa mboten? Kejar koruptor, pret. Nggih napa mboten? Indonesia niki dalang lamongan alus jamula pret. Nggih napa mboten? Sapa ngelingno nek gak kiai, nggih napa mboten? Tapi jenenge ulama tetep ndongakno pemimpin. Muga-muga pemimpinnya amanah Allahumma. Indonesia segera aman Allahumma. Yang kedua dulur, di Amerika tahun 1847 itu ada anak sekolah. Di sekolah no dikului maca goblok, diwurui nulis goblok, diwurui nyanyi goblok. Sepakat seluruh sekolahan arek iki goblok. Konco-konco nih ya sepakat nih bocah iki bodoh. Pihak sekolah ngirim surat kepada wali murid, tolong bunda, anak panjenengan bawa pulang karena bodoh. Nangislah seorang ibu di Amerika, mboten Amerika loh yang ini ceritane. Nggone sekolah Gus Islam. Anak ditarik, nak ayo pulang. Sekolah aja dengan ibu di rumah. Apa kata anak? Bu, kenapa saya nggak boleh sekolah dengan teman-teman? Kenapa saya tidak boleh belajar dengan teman-teman? Karena saya ingin kangen. Apa jawab ibu? Nak, kamu terlalu pandai. Kamu terlalu pintar. Kau nih kumpul ambek koncomu sekolah, gak sing nutut. Yo rek sang gobloke. Walaupun guru mengatakan anak jenengan goblok, konco ning ngarane sampean goblok, tapi jenengan selaku orang tua jangan pernah mengatakan anakku goblok. Kon petarung nak, kon hebat nak, kon pinter nak. Apa yang terjadi? Anak yang lahir tahun 1847 mati setelah Nahdlatul Ulama berdiri 5 hari. Kapan? Mati tahun 1931. Siapa dia? Thomas Alva Edison, seorang ilmuwan sing nemono listrik, ilmuwan sing nemono lampu. Niku biyen sekolahe goblok. Nggih napa mboten? Makane dulur ingkang kula mongken, ayo semangat. Muga-muga lewat haul beliau almarhum almarfurlah Mbah Yai Ajkon, Mbah Yai Muin, Mbah Yai Muhammad Nur, muga-muga dadosaken sabab musababipun sedaya ingkang rawuh menyambung sanad dateng Mbah Hasyim Asy'ari liwat Nahdlatul Ulama. Allahumma anak itu sekolah terus biar Indonesia tetap maju. Allahumma sehingga Indonesia saged makmur gemah ripah loh jinawi. Allahumma amin.